Perkenalkan, nama saya Iim Himatul Aliafi Suroya, NPM 2122071137, Program Studi Kebidanan S1 Transfer, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang skema atau pembagian organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reproduksi perempuan bagian luar. Ini terdiri dari mons pubis. Mons pubis adalah pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit, di mana di mons pubis ini banyak mengandung jaringan lemak dan ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kemudian yang kedua adalah klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di depan vulva yang berfungsi sebagai pusat terangsang seksual, karena di klitoris ini itu terdapat banyak sistem saraf sensoris dan saraf erektil. Kemudian yang ketiga yaitu ada labia minora. Labia minora ini adalah lipatan bagian dalam yang terletak di antara kedua bibir vagina atau labia mayora yang tampak basah. Tampak basah di sini itu karena banyak kelenjar dan pembuluh darah. Kemudian yang keempat yaitu ada urethral opening atau lubang uretra, di mana fungsi dari lubang uretra di sini yaitu untuk mengeluarkan air kencing. Kemudian yang kelima ada labia mayora. Labia mayora adalah bibir vagina bagian luar atau lapisan kulit tebal yang mengandung banyak lemak, dan di sini juga bisa ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kemudian yang keenam itu ada vagina. Vagina ini adalah suatu lubang yang menghubungkan antara organ reproduksi luar dengan organ reproduksi dalam yaitu uterus, dan tempat mengeluarkan darah menstruasi juga sebagai jalan lahir. Nah, di sini ada anus. Nah, di antara anus dan vagina ini terdapat perineum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi bagian dalam perempuan. Organ reproduksi bagian dalam perempuan itu terdiri dari, pertama ada ligamen ovarium. Ligamen ovarium adalah jaringan ikatnya ovarium. Kemudian yang kedua yaitu ada ovarium. Ovarium di sini memiliki dua pasang, kanan dan kiri. Dan ovarium ini berperan untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur. Kemudian yang ketiga yaitu ada fimbriae. Fimbriae atau fimbriae itu yang ini ya. Nah, fimbriae ini adalah serabut lembut yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada oviduk. Oviduk atau tuba Fallopi ini memiliki dua pasang juga, ada kanan dan kiri. Nah, tuba Fallopi ini adalah saluran yang memanjang, di mana pada tuba Fallopi ini digunakan sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahannya sel ovum dengan sel sperma. Nah, tuba Fallopi ini juga sebagai tempat atau saluran berjalannya sel telur menuju uterus. Nah, kemudian di sini ada uterus atau yang bisa kita sebut dengan rahim. Rahim di sini itu memiliki beberapa bagian, yaitu ada badan uterus yang biasa disebut dengan perimetrium, kemudian ada otot dinding uterus yang bisa disebut dengan myometrium atau lapisan tengahnya uterus, dan ada endometrium yaitu lapisan dalamnya uterus yang terdapat banyak pembuluh darah. Nah, di mana pada endometrium ini itu
digunakan sebagai tempat berimplantasinya embrio atau bertumbuhnya embrio. Nah, kemudian setelah itu ada serviks. Serviks ini bisa kita sebut juga dengan leher rahim, di mana serviks ini adalah saluran yang menghubungkan antara uterus dengan saluran vagina atau saluran tempat jalan keluarnya janin. Kemudian selanjutnya yaitu ada vagina. Vagina di sini itu fungsinya sama, yaitu sebagai atau saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasi ataupun sebagai jalan lahirnya janin. Nah, dalam vagina ini juga terdapat yang namanya himen. Himen ini adalah selaput yang menutupi sebagian atau keseluruhan vagina. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki. Pertama yaitu organ reproduksi laki-laki bagian luar. Itu terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, penis di sini itu terdiri dari kulit luar, kemudian ada kepala penis, dan ada jaringan erektil atau pusat terangsang seksualnya seorang laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu ada skrotum. Yang terlihat tampak dari luar itu adalah skrotum. Skrotum adalah kantung, sepasang kantung yang mana di dalamnya itu terdapat testis. Nah, di mana skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu lingkungan testis. Nah, untuk organ reproduksi bagian dalam laki-laki itu yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi sebagai tempat atau dapat memproduksi sel sperma, di mana di dalamnya ini terdapat tubulus seminiferus. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran berkelok yang berfungsi sebagai tempat sementara sperma, sebagai tempat penampungan sementara sperma. Kemudian di sini ada saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang yang lurus yang berfungsi untuk mengangkat sel sperma menuju ke vesikula seminalis. Kemudian di sini ada vesikula seminalis. Ini adalah tempat di mana sel sperma ini berada atau bisa kita sebut dengan wadah atau tempat penampungan sel sperma atau kantung semen. Nah, setelah vesikula seminalis ini ada juga saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini berfungsi untuk menghubungkan antara saluran vesikula seminalis ke saluran uretra. Kemudian di sini dan ini adalah kelenjar prostat, yaitu kelenjar ini dapat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfoloid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian di bawahnya ini ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini memiliki saluran yang langsung ke uretra dan menghasilkan getah yang bersifat alkali. Kemudian ini ada saluran kencing dan ini kandung kemihnya. Sudah sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.